merasa wujud, merasa hidup. Nah ini yang tertolak. Maka tadi, tanpa ilmu nafe, tanpa ilmu tauhid dan ma'rifat, semua amal itu baru benar. Bukan karena amalnya itu, tapi siapa yang beramal tadi semua. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh kita. Siapa yang beramal? Jangan salah, ya. Dan itulah kenapa dalam puluhan ayat dalam Al-Quran, aqimis salat wa itauz zakat. Bahkan orang khusyuk dalam salat, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus faman ibtagha wara'a dzalika faulaika walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu enak. Qad, Allah mengatakan diawali dengan qad. Qad aflaha, sudah pasti. Tadi sudah pasti untung. Sama tadi. Termasuk hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Nah itu. Hayya 'alal falah. Marilah raih kemenangan, kebahagiaan. Nah, itulah maka kenapa orang sholat tapi tidak bahagia. Pasti belum sholat. Tadi semua. Kenapa orang sholat tidak mau berbagi? Pasti belum sholat. Dan harusnya orang sholat itu tadi. Allah sudah mengundang tadi. Hayya 'alas shalah. Ayolah sholat. Yang mana sholat itu? Makanya kita harus pahami, ada sholat syariat, ada sholat thariqat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Orang yang baru sholat syariat benar pada levelnya, tapi jangan berhenti, itu saja. Jadi nggak usah menyalahkan orang yang sudah ma'rifat. Wah, dia nggak kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan ke masjid, tubuhnya sudah jadi masjid. Karena masjid innama ya'muru masajidallah, ini baitullahnya. Makanya jangan salah menuduh. Tapi orang yang sudah berbuat baik, yang sudah ahsin kama ahsanallahu ilaika, jelas sudah sholat itu. Tadi, bagaimana Uwas berkata menggunakan hadis tadi? Uwas nggak ngerti bagaimana menggunakan hadis tadi. Hadis semua. Padahal hadis tadi, kalau seandainya tidak benar memahaminya, akan bentur dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hadis semua. Mau pegang yang mana? Hadis atau Quran? Harusnya hadis itu adalah menjabarkan Al-Quran. Dan hadis itu tidak boleh berseberangan dengan Al-Quran. Tapi yang harus dipahami oleh kalian hari ini, dari Nabi Muhammad sampai sekarang, udah hampir 1500 tahun, Bung. Maka hadis itu sudah banyak yang palsu. Ingat itu. Abah kasih tahu. 200 tahun setelah beliau dan Nabi meninggal saja, zaman Banu Fatimiyah, udah 1 juta hadis palsu. Coba. Maka itulah kalau beragama hanya berdasarkan dalil tadi, ahlul kitab tadi. Yang disebut ahlul kitab itu tadi orang yang letterlek, apa aja kata kitab. Itulah dulu Allah mengingatkan, menyampaikan pada Nabi Muhammad tadi. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Tadi semua. Karena baik Jabur, mau Taurat maupun Injil, itu justru nggak pernah dibahas oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa. Kitab itu dibuat oleh mereka-mereka yang ingin menguasai, padahal sudah 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Nah itu, Allah menyebut ahlul kitab itu. Mereka yang menyusun seolah-olah itu adalah ajaran Isa pada Injil, seolah-olah itu adalah ajaran Musa pada Taurat. Padahal zaman Nabi Musa nggak pernah membahas Taurat. Nah, semua. Makanya zaman Nabi Muhammad pun tidak pernah membahas Al-Quran. Hanya tubuh Nabi adalah sebagai Al-Quran, Al-Quranul apa namanya, mubin, Al-Quran yang berjalan. Tubuhnya lah Al-Quran berbuat.
dengan perbuatan, ucapan, diamnya. Itulah tadi. Tubuhnya lah Al-Quran itu. Makanya tadi bisa jadi orang yang nggak kelihatan ruku dan sujud tapi banyak berbuat baik, itu justru sholat, sahabat. Tapi orang yang tadi yang sholatnya banyak tapi tidak rukaan sujada, nggak ruku dan sujud. Apa ruku dan sujud? Ridho, raditu billahi robba wabil islami dina. Belum Islam lagi. Jangan dikira Islam itu mudah. Islam itu kata Abah juga penghujung syariat Allah lah Islam itu. Islam itulah sesungguhnya keindahan. Tapi orang baru ngaku agama Islam. Itu. Nabi Ibrahim udah 100 tahun belum Islam. Ya. Sampai dia berkata, la syarika lahu. Nah itu baru Islam tuh. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin tuh. Baru Islam. Sementara Nabi Musa baru iman. Jadi iman dulu baru Islam. Islam itu adalah penghujung. Maka Islam itu aslama. Udah lebur berserah diri. Sudah habis. Sudahlah hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Sudah berpindah dari la ilaha illallah, la ma'buda illallah syariat ke la ilaha illallah, la maksuda illallah tariqat, la ilaha illallah, la matluba illallah hakikat, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Sudah nyata fi'il Allah pada tubuhnya. Sudah nyata asma Allah pada hatinya. Sudah nggak kelihatan lagi. Nggak usah lagi nyebut-nyebut. Maka dikirnya bukan lagi nyebut Allah, Allah. Enggak. Dengan rasa. Merasakan hudur bersama Allah. Itu sholat. Maka kenapa perintah sholat itu akimis sholat. Bukan amilus sholat. Aqoma yukimu iqomatan itu dimana muta'adi. Artinya bahwa apapun yang orang yang sudah hudur bersama Allah. Kan dikir pun sama. Dari zikir ma'agoplat itu yang sholat syariat. Dikir ma'agoplatin. Biar kelihatan dah. Walaupun tadi. Walaupun kamu belum hudur. Jangan tinggalkan. Tadi semua. Ya. Oh saya belum hudur. Nggak mau sholat. Jangan. La tatrukid dikro. Jangan kau tinggalkan dikir. Jangan kau tinggalkan sholat. Walaupun kau belum hudur. Tapi jangan berhenti di situ. Karena itu sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka mari belajar semua dengan baik. Kan ada yang di TK, yang di SD, yang ada di SMP. Kan semua proses belajar. Orang TK itu nggak salah. Ya. Tapi orang TK jangan nyalahkan anak SD. Karena orang SD pernah TK. Orang SD jangan nyalahkan SMP. Orang SMP pernah SD. Ini kan sekarang ini orang TK nyalahkan orang-orang hakikat, ma'rifat. Aduh, inilah persoalan. Tadi semua. Ya. Kalau orang marifat tidak akan sedih, disalahkan. Tadi semua. Maka kayak Abah gini, apa udah nggak sedih dihina, dikafirkan, disyirikan, dimusyrikan, silakan. Tadi semua. Ya. Tadi, coba kamu akan hafal Al-Quran semua. Nggak usah dihafalin, kamu akan hafal. Abah kayaknya hafal semua ayat itu. Nggak tahu lah, muncul aja. Mau ngomongin apa, Qurannya juga mau berapa lembar juga bisa baca. Karena Al-Quran itu sudah ditiupkan bersama dirimu. Orang sekarang malah ngapalin. Padahal sebenarnya para sahabat itu nggak ngapalin Al-Quran. Karena Al-Quran itu pada saat ditiupkan, ruh pada saat udah ada pada diri. Itulah maka ada ayat Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, jangan kau mendahului. Gitu. Kenapa sudah ada pada dirinya? Pada saat seolah-olah Jibril menyampaikan, Nabi Muhammad udah ngerti. Sahabat, ya marilah inilah proses belajar, tambah usah saling menyalahkan tadi semua. Dan juga kepada ustadz-ustadz itu adalah marilah diberikan faham kepada masyarakat sholat yang mana yang tadi adalah karena sholat itu dia kata sholat sod lamta sod sudah sidik belum, lamnya lati pun belum. Nah itu yang tertolak, yang kamu merasa sholat yang tertolak. Atau orang yang tadi melakukan ritual sholat, tapi tadi membiarkan anak yatim dan orang miskin, itu pun gak sholat. Sampai kata Nabi, la sholat liman la zakatalah, tiada sholat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Maka itulah kenapa orang khusyuk dikaitkan dengan zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu tadi, sudah pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Bukan qad aflahal muslimun. Semua. Ya. Tapi
mu'minun. Nah, karena Nabi Musa baru sampai kepada tatanan sholat itu waktu Allah berkata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Kata apa? Sholat itu ya dikir. Dikir itu ya sholat. Dan dikir itu ingat. Ingat itu adalah hanya terjadi kalau kamu sudah kenal. Kenal itu kalau sudah liko. Jangan-jangan yang kamu tuduh, wah orang itu berbuat banyak baik, kata Kang Uas, tapi nggak sholat, sia-sia. Orang itu udah tubuhnya udah jadi masjid, mas. Sampai Allah berkata yang disebut masjid, mas. Yang disebut masjid Allah itu bukan di luar dirimu. Baitul Mekah pun bukan masjid Allah. Innama ya'mur masjid Allah itu tubuhmu. Dia sudah jadi masjid. Tadi makanya masjid itu kan tempat sujud. Ma itu tempat sujud. Nah, ininya udah sujud. Rukaan sujada. Tubuhnya udah sujud. Artinya sujud itu apa? Maka inilah ke waktu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tuh, sujud. Malaikat dan iblis saat itu suruh sujud kepada Adam. Bukan sujud sholat. Sujud. Sudah mengabdi. Sudah fana, menyerahkan. La hayyun, la ilmu itu sujud. Itu. Raditu billahi rabbah. Itu. Aku ridho bertuhankan Tuhan. Aku ridho dialah dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Aku ridho. Tadi. Ya, aku ridho. Maka tadi. Raditu billahi rabbah wabil Islam dina. Kalau yang sudah ridho, jadi Islam. Islam itu kalau sudah ridho, beragama, bertuhankan Allah. Ridho hanya ada satu dalang. Khairihi dalang, wasarihi dalang, doro wala naf'an, wala mautan, wala itu ridho. Raditu billahi rabbah. Sebenar-benarnya diriku adalah Adam, tidak ada. Tapi sebenar-benarnya yang ada hanya dialah Allah al-wujud. Itu ridho. Jadi bukan sholatnya Mas Uas. Ya. Sholat, sodnya, sidik, lamnya latipun. Kalau nggak latipun, tidak ada takwa. Ilmu ain lamim. Ainnya iliyin. Tidak ada derajat yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Tidak ada. Itulah dalam ilmu balaghah seolah tidak semua orang berilmu. Minkum itu pembatasan. Tidak semua orang berilmu. A'dhamu darajatan indallah. Tidak akan memiliki darajat. Tergantung ilmunya ainnya iliyin, syaratnya latifun lam. Barulah mim mulk kerajaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau yang berilmu kamu, yang sholat kamu, yang ibadah kamu, yang sodakoh kamu. Nah inilah justru Mas Uas yang ditolak. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ihlasi fiha. Itulah tadi. Lillah. Lillah itu bukan lil illah. Lillah itu bukan lil illah. Tapi kamu yang sholat. Itu bukan sholat. Itulah tadi. Muhammadur Rasulullah walladina ma'hu asyidda wala kufar ruhama'u bainahum. Nah, cirinya orang yang sudah sholat itu tadi sedekah, zakat. Makanya aqimis sholat wa itauz zakat. Aqimis sholat wa itauz zakat. Waunya disambungkan sholat dan zakat. La sholat liman la zakatalah kata Nabi. Nggak ada sholat. Nggak ada vertikal sama horizontal. Bukti tadi. Makanya malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih, siapa yang tidak berbuat baik pada manusia, maka itulah ciri takwa, sodakoh, ciri iman, sodakoh, bahkan iman yang sempurna. Bagaimana kita mengorbankan harta yang kita cintai. Tadi, lan tanalul birra hatta tuntiku mimma tuhibbun. Lan, Allah menggunakan lan, menggunakan nun, bukan la, bukan tidak, bukan lam, tapi lan, menggunakan nun. Artinya apa? Tidak akan pernah, lan tanalul birra, tidak akan pernah kamu benar-benar menjadi sempurna iman dan takwamu hatta tunfiku mimma tu apa namanya? Sampai kau bisa mengorbankan harta yang kau cintai. Bukan umroh bolak-balik. Sudahkah kita tadi
memberikan anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apa kita masih bolak-balik umroh tapi pendusta agama? Agama itu tentang bagaimana kita ada ruhama ubainahum. Tadi bagaimana mampu memandang kepada seluruh makhluk ini. Tadi kata apa? Makhluk ini tempat tagoyur semua untuk ujian kepada kita. Bagi orang-orang yang belum paham, ya tadi dia akan sholat kafir, sholat kafir. Justru malah Abah melihat hari ini justru orang Korea, orang Jepang, tadi Hawking, tadi Newton, Kepler, Mendel, Archimedes, Aristoteles, tadi semua, ataupun siapapun, Kopernikus, udah pada sholat. Jack Ma sholat. Jack Ma sekarang konglomerat. Berapa ratus ribu, berapa puluh ribu manusia yang dikasih makan sama Jack Ma. Tadi semua. Kamu baru ungked-ungkedan. Tadi semua. Sodako sedikit alladzina yunfiku. Sodako dikit aja masih nggak mau. Terus kamu menganggap orang itu dianggap ya karim. Kedangkalan dalam pemahaman agama. Kurang apa? Maka tadi, kalau membaca ayat demi ayat itu jangan dibenturkan. Jadi kalau ayat ini, lihat asbabun nuzulnya apa. Oh ini hadis, oh asbabul wurudnya apa. Bagaimana kaitan dengan ini? Oh ini Allah bicara, Rasulullah saat itu ngomong kesimpulan. Sama saja kayak sekarang, maaf saudara kita di Wahabi. Allah itu di langit. Kenapa? Nabi berkata kepada seorang siapa namanya itu, Zuhairiyah. Tadi di mana? Di mana Allah? Tadi semua. Kata Zuhairiyah di langit. Ya, kata Nabi, ya udahlah. Ya namanya juga baru masuk Islam pagi. Nah, itu dijadikan dalil, kan celaka. Padahal pada saat Nabi berkata, Ma Allah, di mana Allah? Kepada Mu'ad, lain lagi jawabannya. Nah, disinilah kadang-kadang orang menggunakan hadis seenaknya saja. Padahal digunakan oleh golongan mubtadi, baru masuk Islam 2 jam, ditanya, di mana Allah? Sama, ya udah. Nah, itu. Sama saja kan waktu Nabi kepada Siti Sumayyah. Pada saat Siti Sumayyah tadi paginya iman, sorenya dia. Bagaimana Abu Jahal menyiksa Siti Sumayyah, menggunakan kuda, kakinya diikat ke kanan dan ke kiri. Akhirnya belahlah tubuh Siti Sumayyah. Nabi apa berkata? Wahai Bilal, katakan Siti Sumayyah, mulutnya boleh berkata tidak iman pada Allah dan kepada diriku sebagai utusannya. Nah itu kita harus betul-betul bijaksana memahami. Namanya juga dalil. Tadi semua ya. Disitulah kaidah mantek harus digunakan. Bukan dalil dipaksa ke akal. Akal yang baik yang harus mengontrol dalil. Nah inilah yang akhir zaman ini. Karena dalil dicocokkan. Begitu dia nggak baca hadis yang lain. Dia baca hadis yang lain. Apalagi hadis kan Abah sudah bahas tentang hadis. Wah, begitu luas tadi semua. Yang harus dipahami oleh kita semua, ya sahabat. Jadi Mas Arief ya dari video itu apa yang dikatakan Ustadz Uwas ya barangkali tidak menyalahkan beliau, barangkali juga konteksnya tergantung yang nanya juga. Ya kita juga tidak boleh syuudzon tadi semua ya. Tetapi dari potongan video itu mengatakan orang tidak sholat itu akan ditolak amalnya, salah ya. Tapi yang dimaksud adalah yang tidak. Bahkan kamu benar pun sholatnya ditolak oleh Allah kalau yang sholat kamu. Nah itu kalau udah gitu kan tertolak juga Uwas itu oleh Allah tuh. Makanya tadi agama itu adalah tentang bagaimana kita proses belajar tadi semua ya. Bahkan di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan ada sholat adalah bagi orang yang sudah wassolatul qalbi, yang sudah sholatnya hati. Wassolatul qalbi bihayatil qalbi, yang sudah hidup hatinya tadi semua ya. Bila sautin wala kiamin wala ku'udin fahuwa yukhatibullah biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Bahkan orang yang semacam ini dikatakan oleh baginda Nabi al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Adalah mereka para wali itu sudah sholat di kuburnya sebagaimana mereka sholat dulu di rumahnya. Jadi sholat itu luas. Akan akimis sholat. Aqoma yuqimu iqamatan itu dimana muta'adi artinya seluruhnya waktu kamu sholat. Maka itulah tadi. Akim. Maka pilun amrinnya itu adalah aqoma bukan kum.
Kalau diartikan koma yakumu kiaman, berarti artikan kum. Nah itulah yang sekarang orang yang penting berdiri, yang penting jidatnya nong-nong, rukaan sujada, yabtaguna fadlan minallahi waridwana, bukan mencari doa Allah. Shimahum fi wujuhihim min asari sujud, hanya mencari tapak sujud biar jidatnya hitam. Bukan itu asari sujud. Setelah sholat bagaimana sifat sayangmu, sifat maafmu? Bagaimana setelah sholat, bagaimana kamu bisa memaafkan orang? Bagaimana setelah sholat, bagaimana kamu adalah membantu orang? Itu sholat.